Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mari kita lanjutkan kajian tentang mata kuliah ilmu pendidikan. Di sini kita akan membahas tema tentang fungsi dan peranan lingkungan pendidikan. Jadi fungsi dan peranan lingkungan pendidikan itu ada 3, yaitu ada lingkungan pendidikan keluarga, ada lingkungan pendidikan sekolah atau madrasah, serta lembaga pendidikan masyarakat. Kita akan membahas tentang lingkungan pendidikan keluarga terlebih dahulu. Lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama untuk peletak dasar bagi pendidikan akhlak, membentuk dan mengembangkan diri dalam fungsi sosialnya. Jadi mengapa lingkungan keluarga itu disebut sebagai pendidikan pertama dan utama? Karena pertama kali anak tersebut melihat dan bersosialisasi dengan di lingkungan keluarga, yaitu ayah dan ibunya. Kemudian mengapa yang utama? Karena anak akan mempunyai waktu yang lebih luang, lebih luas, lebih banyak, yaitu dengan lingkungan keluarga, itu ayah dan ibunya. Makanya disebut dengan lingkungan keluarga itu disebut dengan pendidikan pertama dan utama bagi untuk letak dasar bagi pendidikan seorang anak. Kemudian fungsi dan peranan pendidikan keluarga. Yang pertama ada pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, serta peletakan dasar-dasar keagamaan. Di sini adalah fungsi dan peranan keluarga mempunyai bagaimana caranya meletakkan dasar-dasar pendidikan pada seorang anak. Itu adalah fungsi dan peranan pendidikan keluarga. Tanggung jawab keluarga ada 5 di sini. Itu yang pertama adanya motivasi serta dorongan dengan kasih sayang keluarga, kemudian adanya motivasi dalam kewajiban moral, kemudian tanggung jawab sosial, memelihara dan membesarkan anak dengan baik, memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu dan keterampilan. Nah, di sini itu tanggung jawabnya bagaimana caranya memberikan seorang anak itu mempunyai rasa aman, tentram dalam lingkungan pendidikan keluarga tersebut. Nah, kemudian kita akan melanjutkan fungsi dan peranan lingkungan pendidikan di lingkungan pendidikan sekolah atau madrasah. Pendidikan atau madrasah merupakan pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah atau madrasah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Nah, di sini pendidikan madrasah itu merupakan pendidikan yang kedua, yaitu pendidikan setelah lingkungan keluarga. Nah, kemudian tanggung jawab sekolah atau madrasah di sini adalah ada 3, tanggung jawab formal, tanggung jawab keilmuan, serta fungsional. Tanggung jawab formal di sini berupa kelembagaan. Kemudian tanggung jawab keilmuan di sini bagaimana caranya memberikan materi yang baik berdasarkan bentuk, isi, serta tujuan pada tingkatan pendidikannya tersebut. Jika sekolah dasar, berarti tanggung jawab keilmuannya seperti apa. Kemudian tanggung jawab fungsional di sini tanggung jawab pelaksana pendidikan, contohnya itu sebagai guru. Jika sebagai guru, tanggung jawabnya itu bagaimana memberikan suri tauladan yang baik untuk peserta didiknya, kemudian memberikan materi yang baik, bagaimana caranya materi tersebut dapat diserap, dipahami oleh peserta didiknya, dan dilakukan dengan baik, profesional. Kemudian ada sifat-sifat lingkungan pendidikan sekolah atau madrasah. Di sini tumbuh sesudah keluarga atau pendidikan kedua. Tadi saya sudah mengatakan bahwa pendidikan lingkungan sekolah itu setelah pendidikan keluarga, yaitu pendidikan yang kedua. Nah, kemudian lingkungan pendidikan formal artinya sekolah mempunyai bentuk yang jelas, mempunyai visi misi yang jelas, mempunyai tujuan yang jelas. Itu adalah pendidikan formal. Kemudian ada lingkungan pendidikan yang tidak bersifat kodrati, yaitu tidak memiliki hubungan darah. Kemudian fungsi dan peranan sekolah. Di sini kita akan membahas tentang peranan sekolah terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik belajar bergaul sesama dengan sesama peserta didik, kemudian guru dengan peserta didik, kemudian antara peserta didik dengan karyawan, dan sebaliknya.
Kemudian peserta didik belajar mentaati peraturan sekolah. Peraturan yang ada dalam lingkungan keluarga dengan peraturan yang ada di sekolah itu berbeda. Jika dalam keluarga itu tidak tertulis, maka di sekolah atau di peraturan lembaga di sini tertulis, bahkan ada konsekuensi yang tertulis juga. Nah, itu harus ditaati. Harus belajar mentaati karena jika di lingkungan keluarga peserta didik atau seorang anak itu masih bisa membantah, tetapi jika di sekolah atau peraturan sekolah itu bisa membantah tapi tetap harus ada hukumannya. Kemudian mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, di sini kemudian kita akan membahas tentang fungsi sekolah atau madrasahnya. Ada mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi daripada di lingkungan keluarga. Ada spesialisasinya, ada efisiensi, sosialisasi, serta transisi dari rumah ke masyarakat. Nah, kemudian fungsi dan peranan sekolah, ini sudah. Kemudian ada macam-macam sekolah atau madrasah. Di sini ditinjau dari segi yang mengusahakan ada negeri dan swasta. Di sini kalau negeri itu dia pertanggungjawabannya dari negara, yaitu dari negara ya. Kemudian ada swasta. Jika swasta itu biasanya ada kelembagaannya, biasanya itu dia ada sekolah yang terakreditasi A, B, C, D ataupun E. Nah, kemudian jika ditinjau dari segi tingkatan, itu ada sekolah dasar, ada sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Sekolah dasar itu bisa SD, bisa MI, ada SMP, atau MTS, Madrasah Sanawiyah ya. Kemudian sekolah menengah itu ada SMA, SMK, kemudian MA, MA itu keagamaan ya, Madrasah Aliyah. Kemudian perguruan tinggi itu juga ada banyak, ada universitas, ada akademi, kemudian ada politeknik, ada institut, ada sekolah tinggi, dan ya itu. Kemudian ditinjau dari segi sifat, itu ada sekolah umum dan sekolah kejuruan. Sekolah umum itu seperti apa? Sekolah yang belum mempersiapkan peserta didik dalam spesialisasi atau bidang-bidang tertentu. Contohnya itu SMA, MA, itu dia masih belum menentukan spesialisasi seorang atau keahlian-keahliannya dalam peserta didik. Tapi sekolah kejuruan itu berbeda. Jadi sekolah kejuruan itu pendidikan sekolahnya itu sudah mempersiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian-keahlian tertentu. Contoh sekolahnya itu seperti SMK. Kemudian kalau perguruan tingginya itu, perguruan tinggi sudah. Sekolah kejuruan ya. Biasanya kalau di SMK itu masuknya ke politeknik atau ke yang lainnya juga bisa. Kemudian kita akan membahas tentang lembaga pendidikan masyarakat. Nah, di sini masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikati oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupan. Nah, di sini masyarakat itu merupakan pendidikan yang ketiga ya. Jadi setelah keluarga dan sekolah baru ada lembaga pendidikan masyarakat. Nah, di sini pendidikan yang dialami dalam masyarakat untuk peserta didik itu telah dimulai dari ketika anak-anak sudah keluar dari lingkungan pendidikan keluarga, kemudian tidak di lingkungan sekolah juga, maka dia ada di lingkungan pendidikan masyarakat. Di lingkungan pendidikan masyarakat, peserta didik atau seorang anak juga bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan seperti kebiasaan pengetahuan, bisa juga akan mempengaruhi minatnya, kemudian bisa pembentukan karakter kebiasaan juga bisa dapat mempengaruhi juga. Kemudian ciri-ciri lembaga pendidikan masyarakat itu yang pertama, diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah. Jadi tidak dalam lingkup sekolah ya. Kemudian peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah. Kemudian tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jenjang panjang.
untuk jangka panjang. Peserta didik itu tidak perlu homogen, jadi tidak perlu sama usianya, tidak perlu sama lingkungan atau budayanya, yang penting mau belajar di lembaga pendidikan masyarakat. Kemudian ada waktu belajar serta metode formal. Kemudian ada evaluasi yang sistematis juga. Kemudian ada isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. Keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup. Jadi untuk lembaga pendidikan masyarakat ini ditekankan bagaimana setelah dia selesai dalam lembaga pendidikan masyarakat dapat langsung memenuhi kebutuhan kehidupannya, seperti dapat bekerja langsung. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi kajian hari ini tentang fungsi dan peranan lingkungan pendidikan. Terima kasih para mahasiswa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.